mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu. Sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bersedia hadir di kantor Ruang Guru untuk melihat teman-teman kita calon guru penggerak tentang pemaparannya di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Adapun nanti lanjut acara kita, yang pertama yaitu kata sambutan dari saya selaku moderator, yang kedua nanti doa pembuka oleh Bapak Labita, yang ketiga yaitu kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yang keempat nanti pemaparan oleh guru-guru penggerak kita, kemudian dilanjutkan oleh sesi diskusi, selanjutnya yaitu doa penutup oleh Bapak Paskali Sapatunde. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai ke acara kedua yaitu doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Labita. Kepada Bapak Labita, saya Ya, baik Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana dari pagi sampai siang hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bernafas, menikmati kehidupan ini. Itu karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mengadakan pertemuan kami. terima kasih kepada Bapak Labita. Masuk ke acara ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persediakan dengan segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga yang kita banggakan Ibu Guru Penggerak Angkatan ke-11, walaupun tidak disebutkan calon tapi sudah menjadi guru penggerak di satuan pendidikan kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Pegawai Kantor. Pertama-tama sekali marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam kesempatan ini Bapak Ibu masih meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita semua, berkolaborasi kita bersama di sini, bagaimana wujud dari harapan yang kita banggakan, harapan yang kita idam-idamkan, mudah-mudahan terwujud melalui program guru penggerak yang sedang berlangsung ini Bapak Ibu. Dan pada saat ini kita sangat mendukung sekali Bapak Ibu, karena teman-teman akan membagikan pengalaman mereka bagaimana penerapan budaya positif, bagaimana teman-teman dalam membuat kesepakatan kelas, bagaimana teman-teman dalam membagikan melakukan segitiga restitusi nanti di depan kita semua. Jadi mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita nanti itu sangat bermanfaat sekali bagi kita dan dapat kita aplikasikan nanti dalam pembelajaran di kelas. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu penggerak kita ini, ibu calon guru penggerak angkatan ke-11 ini. Mudah-mudahan aksi nyatanya pada hari ini dapat disampaikan dengan baik. Dan saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat mengikuti kegiatan, dan kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti Bapak Ibu, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk Bapak dan Ibu ke acara utama, yaitu acara pemaparan tentang diseminasi pemahaman budaya positif.
Kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Ika waktu dan kesempatannya. Baiklah, sebelum masuk kepada apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu minta maaf karena suara serak-serak. Ada pantun yang akan saya bacakan. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu di acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Nopik Apriko, kemudian Ibu Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan yang pada hari ini menyempatkan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4, dan ucapan berterima kasih yang banyak juga, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang meluangkan waktu dengan waktunya istirahat kita, harusnya dengan waktu kita belajar, tapi Ibu semuanya bisa meluangkan waktu untuk hadir hari ini dalam kegiatan kami aksi nyata diseminasi modul 1.4. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Siberut Utara, yang saya bernama Desmawati, Sarjana Sosial Islam. Bidang studi yang saya ampuh adalah guru agama Islam dan budi pekerti. Maka di sini saya diberi tanggung jawab melakukan aksi nyata, berbagi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semuanya mendengar kata budaya rasanya sudah tidak asing lagi. Jadi budaya ini adalah kebiasaan atau hal-hal yang kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan, sehingga nanti bermanfaat, ada hasilnya. Sedangkan disiplin positif atau budaya positif tadi, positif adalah hal-hal yang sangat bermanfaat ke depannya, terutama kita di lingkungan sekolah ini maupun nanti di masyarakat dan pribadinya nanti. Maka kesempatan kali ini saya atas nama Desmawati ingin berbagi kepada Ibu semuanya apa-apa saja yang sudah kami dapatkan di pendidikan kami calon guru penggerak, apalagi di saat ini, yaitu mengenai tentang budaya positif. Ini Bapak Ibu sedikit akan saya sampaikan dari inti modul 1.4 budaya positif, yaitu yang dikatakan budaya positif itu ada 7 macam yang harus kita lakukan, termasuk saya sebagai guru maupun Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, yang mana pada dasarnya kalau kita membudayakan budaya positif itu ada 7 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Itu dia yang di 4 modul 1.4 mengenai tentang budaya positif yang harus kita lakukan dalam kita menjadi seorang pendidik dalam menghadapi bagaimana proses pembelajaran anak itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di sini adapun mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu tujuan itu adalah apa yang akan kita inginkan. Akhir finishnya seperti apa kita inginkan. Bahwasanya tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita seorang pendidik hanya menuntun. Bapak Ibu mungkin tahu kalau kita kenal kata menuntun. Menuntun itu apa Bapak Ibu? Membimbing, kemudian
Mengarahkan, ya. Kemudian apa lagi? Menuntun, berarti mengarahkan, membimbing, kemudian membawa, merangkul, kan itu arti menuntun. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara yang artinya kita seorang pendidik hanya tanggung jawabnya sebagai penuntun. Maka kita arahkan bagaimana, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi saya berbagi sedikit apa yang saya dapatkan selama PGP, pendidikan guru penggerak, bahwasanya kita tahu kodrat anak atau anak didik kita ini kan berbeda-beda, mempunyai potensi. Potensi disitulah yang akan kita tuntun. Bagaimana bakatnya nanti, seperti apa yang dia inginkan, maka tanggung jawab kita hanya sebagai menuntun, mengantarkan untuk supaya keinginan tadi, contoh dia ingin menjadi dokter, maka bagaimana kalau dia ingin menjadi dokter atau dia ingin menjadi seorang yang agamais, ya, maka kita menuntunnya kemana arah yang akan kita kasih supaya nanti cita-cita dan harapannya bisa terwujud. Kemudian juga kodrat alam bagaimana? Kodrat alam, kodrat zaman, kodrat alam yang dibawa pada dirinya. Kalau kodrat zaman adalah seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada korelasinya antara kodrat alam yang dimiliki anak dengan kodrat zaman yang dimiliki saat ini, itu sangat menunjang. Nanti bagaimana si anak nanti bisa dia menjadi atau bahagia dia mendapatkan masa depan yang dia impikan atau yang dia inginkan. Selanjutnya, tujuan tadi sudah. Kemudian perubahan paradigma belajar. Mungkin sedikit di sini saya berbagi juga. Boleh lihat sebelah kiri ibu, bapak ibu semuanya, bahwasanya ada gambar di sebelah kiri bapak ibu, itu adalah pendidikan zaman kolonial Belanda. Kalau kita lihat paradigma itu sudah, mungkin bapak ibu semua sudah tahu apa itu paradigma. Bahwasanya perubahan paradigma yang dulunya rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda, dan ini juga berpengaruh bagi siapa? Orang yang memiliki strata ekonomi yang tinggi. Ya, itu pada zaman pendidikan zaman kolonial Belanda. Tetapi pendidikan paradigma baru, bahwasanya sekarang pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin setinggi-tingginya. Jadi itu saya juga kemarin di waktu PGP berpikir juga bagaimana kodrat alam, kodrat zaman, ternyata ada korelasinya karena sekarang kan teknologi semakin canggih, ilmu semakin banyak, makanya kita sebagian di antara kita kan mengizinkan anak menggunakan teknologi, gadget ini, komputer dan lain-lain, tak terlepas mendukung si anak nanti balik lagi supaya mencapai kebahagiaan lahir dan batin setinggi-tingginya, apa yang dia cita-citakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, sebelum saya masuk kepada kegiatan pemantik, ada yang mau saya sampaikan. Sophis Ki Hajar Dewantara. Di sini ceritanya seperti ini, Bapak Ibu. Rani kurang menguasai pelajaran matematika. Saya dulu sampai sekarang juga matematika bukan kurang suka, kurang paham, ya. Kemudian hingga pada pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan ke Reni bahwasanya
dia gugup. Kemudian dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Reni yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Reni menertawakan Reni yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Reni untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Reni di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi Reni itu karena dia tidak bisa menjawab, jadi diperlakukan oleh gurunya, dia disuruh berdiri di depan, disuruh tunjuk hidungnya. Maka ada pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Reni? Kemudian alasannya mengapa? Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Reni adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Terus mengapa? Nanti apa itu hukuman, apa konsekuensi akan kita tampilkan. Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari pemantik? Silakan Bu Dina. Terima kasih Bu Des. Ini namanya pendapat ya kan Bapak Ibu. Apakah setuju yang kalau saya di posisi sebagai guru yang pastinya saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno, karena yang saya pikir apa yang dilakukannya kepada Rani itu membuat Rani itu seolah-olah mempermalukan anak itu gitu. Ini bisa menjatuhkan mentalnya, malah membuat dia semakin tidak pede ke depannya. Saya pikir menurut saya ini sangat tidak patut untuk dicontoh. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Rani sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu hukuman. Ya. Karena hukuman itu diberikan secara tiba-tiba dan sedangkan konsekuensi itu yang saya pahami, kalau konsekuensi itu sudah atas kesepakatan bersama. Contoh, Ananda kalau dalam pembelajaran Ananda ribut nanti begini ya, itu. Kalau ini kan tidak ada sebelumnya disampaikan kalau yang tidak bisa menjawab akan melakukan ini seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah hukuman. Demikian Bu Des, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dina, pemaparan yang sangat luar biasa. Dan dari kasus ini kita lihat seorang guru memang seharusnya tidak memperlakukan anak seperti itu. Kadang kita pun luput. Saya juga ada seperti itu. Tetapi pada dasarnya bahwasanya kembali lagi kepada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, si anak itu bukan kita ingin jadikan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mengembangkan apa yang dia inginkan atau dia cita-citakan. Maka di sini perlakuan Pak Seno ini betul apa yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, bahwasanya tidak pantas kita ikuti, karena di sini kita ada cara bagaimana seorang pendidik itu memberikan didikan yang baik mengarah kepada profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini dia. Nah, ini dia. Ya. Ada lagi, ini kasus tadi sudah. Kemudian di sini sedikit lagi kita jawab Bapak Ibu sama-sama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kita lihat nanti hasilnya. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Lanjut yang keempat, yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan pukul 12 siang. Ini setengah hari nih ya, betul-betul sakit kepala kalau dijemur ini. Ini sangat tegas sekali, tidak boleh sebenarnya. Tapi kita lihat dulu apakah hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan pukul 12
menyenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Konsekuensi. Ayo kita lihat siapa yang benar. Benar semua kita ini. Berarti kita sudah paham apa itu. Bapak Ibu, saya juga baru belajar, saya paham. Jadi sinilah kita gunanya budaya positif. Kita berbagi apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Ini ya Bapak Ibu, jadi yang kita sebutin tadi benar. Selanjutnya, ini adalah ya sudah disampaikan tadi hukumnya bagaimana. Kalau hukuman itu menyakitkan, saya aja pribadi dihukum juga sakit kok. Tapi ada penjelasan akan diterima. Kan seperti itu cara yang disampaikan yang perlu kita lihat. Tidak nyaman jelas karena akan dilihat orang kok beda ya saya dari orang lain gitu kan. Masa saya begini, oh iya ini. Jadi dia nanti bagaimana? Tidak ada kenyamanan. Memaksa orang yang menghukum kan keinginan dia diikuti. Coba ditanya dulu, bagaimana, seperti apa, itu dia. Kemudian murid jadi takut, wah takut. Kalau saya nggak seperti ini nanti gimana ya? Aku di situ orangnya kalau dia nggak datang kegiatan ini dia marah. Nanti wajahnya jutek, dicuekin. Itu rasa takut, itu nggak boleh, gagal ini. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena supaya nanti jangan nanti gurunya marah. Agak bohong dikit lah. Tidak sesuai dengan profil Pancasila bahwasanya berketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa itu berlaku jujur salah satu. Jadi udah titik aman aja, bohong aja lah. Yang nanggung dosa juga saya sama Tuhan dan diri saya sendiri. Tapi itu tidak baik. Lanjut, murid menjadi rendah diri. Oh, rendah diri ini yang sangat seperti yang tadi yang disampaikan oleh Bu Dina dari kasus pemantik yang saya tampilkan. Penghargaan dia tidak efektif mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, kemudian merasa menghargai diri. Ini sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya ini dengan ya apa namanya identitas sukses sudah juga tadi sudah disampaikan. Kemudian lagi restitusi. Restitusi ini bahwasanya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki salah mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa saja yang harus diperhatikan? Ini deh. Satu, tuh, ini. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Kita tanya dulu. Jangan langsung marah. Duduk dulu yang baik. Nanti ada saya tampilkan penerapannya bagaimana. Semoga nanti yang sesuai yang disampaikan tadi kita praktekkan juga. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu? Jelaskan dulu kenapa kok bisa melakukan itu. Kenapa kok bisa terlaksana seperti itu? Kok marah-marah tadi di kelas? Apa alasannya? Nanti dia akan menjawab, iya saya marah. Kenapa saya marah? Dia ngambil buku saya, dia mencoret buku saya, dia merobek buku saya, kemudian saya diganggunya. Itu validasi tindakan yang salah di mana? Nanti bolehkah di sana dilakukan? Maka di selanjutnya tindakan kita ini dia menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran kita sudah menayangkan keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelasnya? Bahwasanya ada beberapa item yang disepakati oleh guru bidang studi, kita sebagai pendidik, kemudian anak-anak yang akan mempraktekannya atau melakukan keyakinan kelas itu, sehingga keyakinan kelas itu bisa berjalan dengan baik. Ini dia. Selanjutnya. Ini dia. Hukuman tadi sudah. Kemudian ini dia Bapak Ibu, saya tampilkan ini dia penerapannya. Moga-moga terhibur dengan apa adanya. Di sini bisa kita ambil pelajaran nanti untuk kedepannya seperti apa kita mengadakan segitiga restitusi dalam mencari solusi permasalahan anak-anak didik kita atau siswa kita yang dalam bermasalah. Ini dia. Oke. Yang merusak aku yang jadi Ada dengan suaranya baik. Orang ya? Bismillah.
Ini Bapak Ibu suaranya. Ini Bapak Ibu yang kedua, ada 3 orang anak yang lagi mempunyai permasalahan. Bapak Ibu, sedikit tayangan dari penerapan
segitiga restitusi, yang mana di sini kita akan memperhatikan ada 3 titik. Titiknya yaitu yang pertama adalah ini dia, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah nanti keyakinan kelas kita lebih dipertebal sama anak-anak kita, supaya nanti apa yang dia harapkan, kesalahan yang dia hadapi atau masalah yang dia hadapi itu ada solusinya, bukan semakin menambah beban, tetapi adanya keterbukaan antara guru dengan siswa, sehingga keluar nanti siswa dari masalah itu dengan hati yang tenang, hati yang gembira, kemudian dia merasa guru ini adalah teman untuk dia berbagi, sehingga tidak ada namanya permasalahan yang ditahan lama. Maka itu kita kembali lagi tadi, kitalah sebagai guru itu adalah sebagai manajernya, ya, yang akan menentukan semuanya dalam apapun yang terjadi di dalam kelas kita. Terima kasih. Ananda Paskalis, Anda apakah tahu kenapa dipanggil ke kantor untuk menemui Ibu? Tahu, Bu. Ya, kira-kira apa? Karena buku saya dicontek oleh teman. Setelah itu, apa yang Anda lakukan? Buku saya itu, Bu, sampai saya robek. Berarti Anda emosi Iya. karena buku Anda dicontek oleh teman, misalnya PR lah ya. Iya. Anda emosi terus merobek buku Anda sendiri. Kira-kira itu kalau Ananda merobek buku itu, apakah suatu apakah melakukan emosi Ananda itu, atau apakah ada secara puas Ananda itu, oh sudah robek buku saya puas emosinya? Bagaimana menurut Anda? Kalau saya robek buku saya, Bu, rasanya nggak puas juga, saya sendiri juga merugi. Karena secara tidak langsung saya juga harus mencatat kembali buku yang saya robek. Tapi Bu, secara tidak langsung juga, saya gimana kalau saya pukul juga teman itu, nggak bagus. Ya, tentunya tidak boleh. Nah, kira-kira Ananda kan tahu bahwa kita ada kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau dengan kita emosi merobek buku kita sendiri, kira-kira itu kesepakatan kelas mana yang kita langgar itu? Dan kita tidak menjaga. Ya. Saya tanya sama dia, karena buku saya sudah saya robek, bagaimana kalau sama-sama kita catat kembali buku saya, karena kamu sudah ambil dari buku saya juga, jadi kita sama-sama catat kembali nih. Oh, itu istilahnya konsekuensinya ya. Tentunya Ananda Paskalis dengan teman tadi harus berembuk dulu di mana baiknya saja, jangan sampai gagal itu jadi bertengkar, sehingga kita tidak konsekuen dengan kesepakatan kelas kita. Jadi apa solusi dari Ananda Paskalis supaya ini nggak kejadian lagi untuk berikutnya kayak gitu? Untuk berikutnya supaya buku saya tidak dicontoh lagi, Bu, kalau ada tugas harus saya simpan aja buku saya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman yang mau meminjam, alangkah bagusnya mereka pinjam sama saya, tidak mereka ambil. Seperti itu. Berarti nantinya dengan teman-teman bisa nanti bicara baik-baik dengan teman-teman ya, misalnya kerja kelompok lah ya, kerja kelompok, karena Ananda Paskalis termasuk anak yang kreatif juga, mempunyai potensi yang bagus juga di kelas. Tolong juga teman-teman kita diajari juga, misalnya berbagi ilmu dengan teman ya, supaya kita di kelas menjadi kelas yang dengan Ananda Paskalis yang potensi bagus, menjadi leader lah di kelas ya kan, misalnya berteman dengan teman walaupun kita punya kemampuan, tapi kita itu misalnya tetap kita menjaga kekompakan dengan teman di kelas, karena teman itu adalah termasuk keluarga kita di kelas kita. Nah, jadi itu tadi kira-kira solusinya Pak saya Ananda Paskalis ya. Semoga ini nggak kejadian lagi, semoga di kelas kita tetap nyaman dalam belajar. Itu gitu. Iya, Bu. Oke ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ananda Paskalis ya.
Terima kasih kepada Ibu Novitopia dan juga Bapak Paskalis. Sekali lagi sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah. Sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, aku mau dari apa yang sudah ditampilkan tadi, apakah di sana dari segitiga restitusi ini sudah terlaksana Bapak Ibu? Sudah. Yang pertama, apakah sudah ada di situ menstabilitaskan identitas? Iya, Bu Novi tadi menanyakan Ananda, apakah tahu Ananda Ibu panggil kenapa? Di sana ada menstabilkan identitas, kemudian ada juga tanya jawab, ada Bu, karena saya ada masalah, kan di sana. Selanjutnya, adakah validasi tindakan yang salah? Ada juga ya, di sana ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Sedikit saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu di dalam kegiatan kita sebagai guru dalam penerapan restitusi ini ada 3 poin yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya pelaksanaan di sana itu anak lebih cenderung yang menyampaikan apa keluh kesahnya yang dia rasakan. Kita hanya membentangkan pertanyaan. Kemudian kita yang terakhir, nanti di saat keyakinan kelas, kita hanya menyampaikan, ada enggak dari apa yang Ananda lakukan tadi, di sana nilai kebajikannya. Sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati. Contohnya tadi, Pak Paskalis yang emosi, karena tugas atau PR-nya dicontek, kemudian bukunya juga dirusak, dia marah. Di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi, bahwasanya kita di situ tidak akan bersikap marah, alias balik lagi profil pelajar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai kebajikannya yang harus ditanam adalah harus sabar. Maka di situ kita hanya menguatkan saja. Itu sedikit tambahan dari saya mengenai tentang nanti penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, hari ini, ya boleh. Iya, baik Bapak Ibu, dari awal sampai akhir yang saya sampaikan tadi, bahwasan inti dari budaya positif itu ada 7 macam, semuanya sudah dijelaskan dan semoga nanti Bapak Ibu paham. Tetapi ini semua adalah pembelajaran untuk kita, bukan saya menggurui, tetapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita menimba ilmu dan menerapkan itu dalam kehidupan kita sebagai guru, yang mana kita sebagai guru luput, sering kita kekilap, kesalahan kita ada, manusiawi itu, tetapi di balik itu dengan belajar ini kita berusaha nanti membenahi diri sedikit demi sedikit. Tidak ada manusia yang sempurna, yang kesempurnaan adalah milik Allah, Tuhan Sang Pencipta. Maka semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetapi sebelum saya tutup, adakah Bapak Ibu yang mau menanyakan dari materi yang sudah kita sampaikan tadi? Kita kembalikan dulu kepada moderator. Oke, Bapak dan Ibu, berdasarkan paparan dari kedua CGP kita, di sini saya menuliskan beberapa garis besar. Yang pertama yang dibahas tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang budaya positif. Di sini ada motivasi perilaku manusia dibagi 2 tadi oleh Ibu Ega, intrinsik dan eksinsik. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, profil pelajar Pancasila, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas. Dari semua pemaparan yang tadi, terima kasih kepada kedua CGP kita. Adakah Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kedua CGP kita? Terima kasih. Pak Paskalis. Dari kasus tadi yang saya bawakan yang ini kan menyangkut satu hal lagi, bahwa yang contoh apa tindakan kita sebagai guru, karena kita kan manajer di sini. Iya. Apa fungsi kita sebagai guru? Apakah punya seperti saya yang dipanggil, terus bagaimana dengan anak yang mencontoh? Apa yang kita lakukan? Oke, baik. Itu aja Pak. Apakah kita hanya guru yang setelah kita panggil, seperti saya dipanggil, saya yang harus dampingi dia? Pasti secara tidak langsung pasti masih ada
tidak Puasanya. Hmm. pasti harus ada guru yang mendampingi. Baik. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Mas tadi dari tentang aksi nyata atau tentang studi kasus tentang masalah sertifikasi yang Bapak tadi yang dicontek, kemudian bagaimana dengan siswa yang mencontek, bagaimana pendampingannya gitu Bapak Mas. Oke, silakan tulis semangat kalau mau dijawab. Oke, baik Pak Paskalis, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bapak yang bahwasanya dalam segitiga restitusi ini salah satu tadi kasus kita adalah korban dari teman yang mencontek hasil tugas yang kita lakukan. Ini kan pada dasarnya ada 3 tadi. Yang pertama menstabilitas identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Apa yang dilakukan tadi dari peran kita untuk segitiga restitusi tadi sudah. Tetapi alangkah baiknya untuk melengkapinya, sebenarnya tadi saya mau menampilkan satu lagi kasusnya yang seperti yang Pak Paskalis perankan tadi. Bahwanya apabila ada anak kita yang berkasus, ingat tadi sudah disampaikan apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi di sini apabila terjadi salah satu anak kita mencontek atau pelakunya lebih dari 1, kan ada juga orang yang mencontek dia berteman, maka dia tanpa sepengetahuan kita dia ambil buku kita, dia contek, hasilnya karena dia mau cari aman, nggak mikir, nggak cari-cari, yang penting hasil PR-nya sudah selesai, kan seperti itu Pak Paskalis. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai guru yang peran sebagai manajer itu sebenarnya tidak hanya 1 orang yang kita panggil. Sedikit Pak Paskalis ya, tidak hanya 1 orang yang dipanggil, tetapi siapa yang sedang bermasalahnya dipanggil, atau anak yang sedang bermasalah. Tadi contohnya Pak Paskalis adalah korbannya, maka si pelakunya juga kita panggil. Kita panggil kebenarannya, kadang kan bisa jadi nanti apa yang disampaikannya ada yang berlebih dan berkurang. Kemudian dari validasi tindakan yang salah tadi, ada nggak di sana mencerminkan nilai kebajikan? Tidak Bu, saya mengambil saja. Sopankah? Tidak. Maka kita tanya lagi, kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, bagaimana di dalam kesepakatan kelas kita mengambil barang orang tanpa izin? Berarti dia akan menjawab sendiri, Bu, berarti saya sudah maling Bu, tidak mengikuti lagi. Kan seperti aturan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Maka nanti ujungnya nanti Pak Paskalis akan ketemu anak itu nanti dengan sendirinya dengan pertanyaan kita tadi. Kalau Ananda memang merasa bersalah, bagaimana Ananda yang harus Ananda lakukan? Maka dia akan menjawab, maaf Bu, saya tidak akan lagi mencontek Bu, saya janji Bu akan mengganti atau mengganti bukunya Bu, saya akan membuat kembali PR-nya Bu, karena belum, nanti jam terakhir PR-nya akan dikumpul Bu. Tapi apakah Ananda yang korban ini, kita tanya lagi, apakah sudah senang dengan apa yang disampaikan oleh teman kita nak? Sudah Bu, saya sangat senang karena sudah dapat solusi saya. Saya tadi sangat marah Bu, tapi dengan kondisi seperti ini saya merasa senang karena masalah saya sudah teratasi dengan baik. Maka di situ nanti akan kita tanya lagi, nilai kebajikan apa? Yang terakhir kita tanya, apakah Ananda sudah tanda kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Kita beriman nak? Iya. Kalau kita merasa bersalah, kita harus apa nak? Atau seperti itu pertanyaannya. Maka akan timbul anak akan menjawab, Bu, saya minta maaf. Seperti itu. Akhirnya saling bermaaf-maafan. Ingat lagi, bertatap muka, senyum yang ikhlas, tangan bersentuhan, salam akan menimbulkan rasa hati yang damai. Itu penyelesaian yang dari Bapak tanyakan tadi.
Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu, kalau ada kita menemui anak-anak yang bermasalah, tidak langsung kita marahi, tetapi melalui ini dia segitiga restitusi. Tanya dulu, kasih senyuman dulu, salam dulu, kemudian sudah makan atau belum nak? Belum. Kalau belum makan masih bisa kita bicara 4 mata nak? Masih. Kalau lapar kita beli makan, kayak gitu bisa. Jadi itu dia akan terbuka, ternyata ibu kita betul-betul peduli sama saya. Maka akan nanti ada, dia betul-betul manajer ibu ini, nggak pernah marah, dia senyum. Nanti ada refleksi refleksinya nanti akan apa, dia bilang senang sekali, untuk ramah, wajahnya juga gak jutek. Maka saya nggak takut kalau menemui Pak Kaskalis lagi, karena walaupun kacamata dia berkacamata, tetapi dia nggak marah. Nah, seperti itu. Apa tanggapan anak setelah kita melakukan segitiga restitusi? Rasanya paham Pak? Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya beribu-ribu terima kasih. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata karena waktu ini. Oke, jadi hari ini saya cukupkan saja. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Apakah Bu Mustigawati masih mau menjawab pertanyaan dari Pak Kaskalis tadi, Pak? Bu? Pertanyaan baru, Pak. Pak Kaskalis sudah puas? Oke, kalau yang saya tanggapi tadi akan Pak Kaskalis, saya juga tertarik tadi dengan kasus tadi. Bagaimana dengan yang dicontek dan mencontek? Terus bagaimana keadaan restitusinya? Apakah di satu ruangan 2 orang? Apakah dipanggil satu-satu gitu ya kan? Yang Bapak pasti Pak itu yang Bapak tanyakan ya. Karena saya tahu isi hati Bapak. Oke. Tapi udah puas Pak? Oke. Bisa pertanyaan lain? Boleh. Tadi udah puas, sekarang udah puas. Yang teman-teman lain puas. Kalau yang saya jawab, yang dimaksud Bu Bismawati tadi, kita bisa antara 2, bisa kita panggil berdua langsung di dalam satu ruangan, bisa berpisah. Tergantung kita bagaimana. Tapi kalau saya sarankan langsung berdua, karena kalau nanti satu-satu takutnya satu yang memburukan satu orang, satu lagi memburukan lagi, kan saling memburukan. Jadi kalau dua-duanya kan bisa. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, iya Pak. Tes. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Udah puas Pak? Iya benar yang bilang Bu Ega, keyakinan kelas itu terlahir dari kesepakatan kelas. Jadi misalnya kalau kesepakatan kelasnya tentang membersihkan, misalnya datang tepat waktu, nah jadi itu kan kesepakatannya Pak. Keyakinannya itu seperti nilai-nilainya. Nilai-nilainya berarti menghargai diri sendiri. Keyakinan kelas terlahir dari kesepakatan kelas. Contoh lainnya, kalau dia jangan membuang sampah, misalnya kesepakatan kelasnya, keyakinannya apa? Gitu. Nilai-nilainya apa? Kalau kita nggak membuang sampah berarti tentang kebersihan, gitu ya Pak. Keyakinan kelas terlahir dari kesepakatan kelas. Sudah Pak? Ada lagi pertanyaan Bapak kepada Ibu ya Pak Kaskalis? Jadi begini, kan sebenarnya seperti ini berdasarkan saya materi yang muncul banyak pertanyaan saya. Pertama, kita kan di dalam kasus ini sebagai manajer, ya kan? Jadi pada saat kita menjadi manajer, pada saat mana kita membawa anak ke BK? Kita kan sudah mendampingi anak itu, kembalikan, tetapi tidak ada perubahan. Apakah sejauh itu kapan kita akan membawa anak ke BK? Itu pertama pertanyaan.
Terus pertanyaan kedua ini tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan apa? Karena kan di ini kan ada komitmen kelas. Komitmen kelas itu adalah yang kita sepakati juga. Mungkin apa setiap guru yang di kelas itu membawa komitmennya masing-masing, ataukah mengikuti komitmen kelas yang ada di kelas itu. Jadi kalau seandainya menurut saya, kalau seandainya komitmen kelas itu ada di kelas, kapan siswa itu mempraktikkannya? Sedangkan guru yang masuk dan membawa komitmennya masing-masing. Jadi menurut saya akan bingung. Kalau tidak, komitmen kelas kita hentikan, tidak usah kita buat, kita mengikuti komitmennya guru setiap mata pelajaran, membawa komitmennya masing-masing di kelas itu. Jadi biar tidak pusing anak-anak. Menurut saya seperti itu. Jadi pertanyaan saya untuk hari ini, untuk beberapa menit ini hanya ada 2 dulu, karena masih banyak. Karena saya akan pertanyakan apa perbedaan sebenarnya hukuman dengan sanksi, karena ada beberapa kasus yang harus kita kupas supaya kita tahu yang mana sanksi dan mana hukuman. Itu dia. Terima kasih, Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama, mohon dikoreksi kalau salah, Pak Pas. Posisi mana? Kita kan sebagai posisi manajer. Posisi mana kita sebagai guru ketika sebuah kasus dibawa ke BK? Terima kasih Bu Ika waktunya. Baik, apa yang ditanyakan oleh Pak Paskalis tadi, kemudian apa yang dijawab oleh Bu Ika tadi, kalau menurut saya seperti itu adanya. Bahwasanya kita di sini sebagai manajer dalam proses pembelajaran tak luput memantau, melihat, mengamati, sehingga mendengar, sehingga ada tindakan yang harus kita lakukan setiap pergerakan anak. Salah satunya kalau dalam proses pembelajaran itu, salah satu anak kita bermasalah, otomatis nanti dalam kegiatan proses pembelajaran tidak berjalan baik. Bagaimana? Apakah langsung kita mengantarkannya ke guru BK? Tidak. Karena kita manajer tadi, manajer artinya orang yang memantau. Secara tidak langsung kita mengamati, maka ada tindakan. Hal-hal apa yang rasanya kita bisa menindakinya? Hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bu Ega tadi. Hal-hal contoh anak yang bermasalah di saat belajar, kita melihat tidak sekali 2 kali, kemudian kita ingatkan dengan cara segitiga restitusi tadi. Maka secara tidak langsung restitusi ini tujuannya adalah adanya perubahan ke arah yang baik bagi si anak, sehingga permasalahan tadi tidak akan berkembang, tidak menjadi semakin hal yang bisa merugikan dia, tetapi kita langsung mangkat dengan cara bagaimana, yaitu segitiga restitusi tadi. Kita membuka hati, sama-sama curhat, bahasa gaulnya curhat, biar anak itu nanti terbuka sehingga dia punya teman. Ingat tadi kontrol guru itu ada beberapa, nanti juga kita jadi teman, ada kita bersikap seperti teman. Ananda gimana? Kan kayak gitu. Itu juga adalah segitiga restitusi yang kita lakukan sehingga si anak nggak merasa takut. Jadi tidak perlu kita panggil dulu guru BK kalau kita bisa mengatasinya. Kalimatnya paling tepat, selagi masih kita bisa mengatasinya, maka cukup kita yang menyelesaikan. Kita buat kesepakatan nilai kebajikan seperti apa yang harus dilakukan dari kesalahan yang sudah dibuat, sehingga nanti si anak tahu dia ternyata gurunya ini peduli, sehingga oh saya tahu sudah melakukan salah ini, saya nggak mau buat kesalahan lagi karena takut nanti, bukan kalimat takutnya, saya sudah harus memperbaiki diri untuk lebih baik lagi ke depan. Itu saja tambahan dari saya Pak Paskalis, semoga bisa dipahami dan mengerti. Terima kasih. Sudah puas Pak Paskalis? Setelah pertanyaan kedua ini kita tutup ya Pak, soalnya waktu sudah. Oke, pertanyaan keduanya, setiap guru dan setiap walas memiliki kesepakatan kelas. Apakah
setiap guru dan setiap guru maba yang masuk ke kelas kita membawa kesepakatan kelasnya. Itu pertanyaannya Pak. Oke, bisa dijawab Bu Ega. Kalau saya sama seperti Bu Ega, karena setiap guru memiliki kesepakatan masing-masing, jadi ada kesempatannya itu ke dalam kelas. Kalau rasa siswanya itu pusing, siswanya itu juga tahu karakter gurunya. Bapak ini, Bapak ini. Gitu. Karena kita bukan kita ke acara selanjutnya yaitu doa penutup yang dibawakan oleh Bapak Paskalis kepada Bapak Paskalis. Memimpin secara sakit. Marilah kita berdoa di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami aturkan kehadiran-Mu ya Bapa atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami dari siang hingga pada sore hari ini. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan hari ini kami telah menyelesaikan pertemuan kami, di mana pertemuan kami ini semoga menjadi pembelajaran bagi kami sebagai pendidik. Bapa yang Maha Baik, lindungi dan berkati juga para pemateri kami. Semoga ilmu yang mereka berikan, yang mereka bagi kepada kami, dapat bermanfaat bagi diri kami, juga bagi peserta didik kami. Bapa yang Maha Baik, semuanya ini Bapa kami serahkan hanya ke dalam tangan demi Kristus dan pengantara. Amin. Terima kasih kepada Pak Paskalis, terima kasih juga kepada kita semua, sehat selalu dan bahagia selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, berakhirlah sudah rangkaian acara kita. Saya atas nama Pemateri dan Mewakili Sarjana Sosial Hisab mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu kesempatan yang akan Bapak Ibu luangkan sehingga termakan waktu yang cukup lama. Hanya Tuhan yang bisa membalas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mohon kesediaannya foto untuk dokumentasi teman-teman kita. Teman-teman mohon lagi karena tugasnya ada refleksi, saya mohonkan kepada satu orang untuk Bu Des, satu orang untuk Bu Ega untuk merefleksikan pembelajaran Pak. Refleksi untuk Bu Des. Satu lagi untuk Ega. Chandra. Terutama sekali saya mengucapkan kepada ibu-ibu pemateri kita yang sangat luar biasa. Dan saya secara pribadi sangat beruntung gitu ya, sangat beruntung sekali saya bisa mendapatkan pengalaman baru tentang budaya positif. Ya, dimana sekian tahun saya jadi seorang guru, ya banyak hal yang sangat perlu sekali saya pelajari. Ya tentu dengan belajar yang tadi ya bisa menambah wawasan saya dan bisa saya terapkan di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Selamat sore. HP yang bagus kan? Nggak usah. Chandra. Oke, 1, 2, 3. Oke, jempolnya. 1, 2, 3. Literasinya.